Proyek penulisan ulang sejarah menepuk kontroversi menyusul tudingan upaya mencuci dosa masa lalu. Penggagas Menteri Kebudayaan Fadlizon meyakinkan proyek itu didasari atas niat baik sebagai tonggak jati diri bangsa. Ya, Fadlizon juga berjanji isi buku sejarah akan disusun secara transparan dan melalui uji publik. Menteri Kebudayaan Fadlizon tengah getol menepis semua gelisah dari proyek penulisan ulang buku sejarah. Bagi Fadli, buku sejarah ini sangat penting untuk membangun identitas nasional. Menulis sejarah tak sekedar mencatat suatu peristiwa, namun langkah menemukan kembali jati diri bangsa. Jadi, mengapa harus diributkan? Kita banyak peristiwa-peristiwa yang merupakan tragedi di masa lalu dan memang peristiwa-peristiwa itu masih meninggalkan sejumlah tanda tanya, bahkan silang pendapat dan sebagainya. Nah, salah satunya adalah terkait dengan apa yang terjadi pada waktu 1998. Ada satu istilah yang di situ yang selalu menjadi problematik ya, dan 20-an tahun lebih ini itu tidak pernah konklusif. Apa itu? Yaitu yang disebut sebagai perkosaan massal. Inilah yang saya kira kita perlu hati-hati di dalam menggunakan istilah itu. Jadi intinya adalah bagaimana sejarah itu harus ditulis dengan kebenaran, dengan hati-hati, dan tentu dengan kepentingan nasional kita. Ya, jangan sampai kita dituduh sebagai bangsa yang melakukan perkosaan massal gitu ya. Karena itu cap dari media-media asing ketika itu. Diakui sejak digagas, keinginan Fadlizon menulis ulang sejarah Indonesia telah menepuk riak pro dan kontra. Apalagi selama ini dalam menulis ulang sejarah selalu terjadi tarik-menarik antara idealisme ilmiah dengan misi politik penguasa. Secara ilmiah, sejarah seharusnya milik semua komponen bangsa, bukan sekedar mengakomodasi kepentingan tokoh elit yang syarat kepentingan politik. Kekhawatiran pun muncul, penulisan ulang sejarah sebagai cuci dosa masa lalu. Kekhawatiran saya adalah yang terjadi sebagaimana selalu disampaikan oleh Menteri, mengakui tapi begini, mengakui tapi masalahnya tidak massal, ini itu. Ini saya khawatir nanti ini cerminan dari karya sejarah yang melakukan interpretatif denial gitu. Jadi pengingkaran yang interpretatif yang tadi, yang pada akhirnya nanti seperti mereduksi bahkan mendistorsi ya, mendistorsi fakta-fakta sejarah tentang peristiwa pemerkosaan massal khususnya di tahun 1998. Kalau di dalam perspektif HAM, one victim is too many. Itu satu korban itu ya juga udah deritanya udah entah tidak terhitung. Antara benar atau yang lebih baik itu seperti apa yang kita ingin tahu gitu kan. Itu yang ya clear sampai sekarang, baiknya di mana, yang tidak benarnya di mana, kelirunya di mana gitu ya. Jadi itu yang saya kira penting juga menjadi pembahasan yang lebih terbuka gitu loh. Kalau hanya menyatakan bahwa ada data-data baru ya itu kan sangat umum gitu ya untuk melihat bahwa semuanya juga ada yang baru. Lalu juga dibilang udah terlalu lama 20 tahun katanya sudah tidak ada penulisan sejarah, ya nggak berarti itu nggak berarti tidak ada penulisan sejarah. Banyak orang menghasilkan sejarah-sejarah baru ya, penelitian-penelitian baru yang menjadi acuan banyak orang gitu, dan itu yang saya kira maka kalau memang ingin dibuka ya buka saja gitu loh. Penulisan buku sejarah Indonesia rencananya menjadi kado ulang tahun bagi kemerdekaan RI ke-80
17 Agustus 2025 mendatang. Fadlizon menyebut, penulisan ulang sejarah ini melibatkan 100 lebih penulis, puluhan editor jilid, dan editor umum dari kalangan sejarawan hingga akademisi, bidang arkeologi, geografi, sejarah, dan ilmu humaniora lainnya. Nantinya buku ini pun akan melalui uji publik. Kemendikbud berjanji tak ada yang ditutup-tutupi soal isi buku sejarah. Nanti pada waktunya di bulan ini ya sudah diagendakan sebenarnya untuk segera dilaksanakan uji publik untuk mendapatkan masukan-masukan dari masyarakat, dari sejarawan-sejarawan lain. Kalau sekarang kan yang dilibatkan, kalau tidak salah jumlahnya itu 112 atau 113 sejarawan dari 34 perguruan tinggi. Jadi yang menulis itu adalah para sejarawan. Dan sekali lagi juga saya tegaskan tidak ada artinya bukan dimulai dari nol. Jadi sudah ada sumber-sumber sejarah yang lama. Tentu kita menambahkan juga ada pemutakhiran karena 26 tahun kita tidak menambah menulis tentang episode periode di era reformasi misalnya. Yang terakhir itu pada era Pak Habibie. Usai reformasi, memang belum ada satupun buku sejarah Indonesia lahir. Di titik inilah perdebatan muncul. Spekulasi liar berkembang di sana-sini. Soal pemerkosaan, mungkin sebaiknya nggak perlu di forum ini, Pak. Karena saya pas kejadian itu juga ada di Jakarta. Sehingga saya tidak bisa pulang beberapa hari. Tetapi ini semakin menunjukkan Pak Fadlizon tidak punya kepekaan terhadap persoalan yang dihadapi korban perkosaan. Sehingga menurut saya penjelasan Bapak yang sangat berteori seperti ini, dengan mengatakan Bapak juga aktivis pada saat itu juga justru akan semakin membuat luka dalam. Kalau saya bicara ini kita sakit, Pak. Saya termasuk bagian juga yang ikut mendata itu testimoni sangat menyakitkan. Kita bawa itu testimoni dalam desingan peluru. Aduh, Bapak bicara dari tadi itu saya itu menahan, sangat menahan. Dan bukan cuma kasus kekerasan 98. Bapak bilang TSM, Bapak bilang tidak terima yang massal. Pak, kebetulan sebagian besar itu satu etnis. Yang kita tidak ingin membuka sejarah kelam itu. Satu etnis. Kalau dia sporadik, bisa siapa saja. Satu etnis. Saya minta maaf kalau ini terkait dengan insensitivitas, dianggap insensitif. Tapi saya sekali lagi dalam posisi yang mengutuk dan mengecam itu juga. Dan ini tidak ada hubungan dengan kasus-kasus yang lain ya, karena maksud saya di Maluku atau di Aceh saya tidak tahu kejadian. Tapi jelas kita semua mengutuk hal-hal yang semacam itu dan mengecam kalau ada sedikit perbedaan pendapat terkait dengan diksi itu. Yang menurut saya itu pendapat pribadi ya, yang mungkin kita bisa dokumentasikan secara lebih teliti lagi ke depan. Ini adalah hal-hal yang mungkin bagian dari ya perbedaan-perbedaan data atau pendapat yang perlu kita lebih akurat lagi ke depan untuk mendatanya. Meski memakai anggaran negara, para penulis buku sejarah Indonesia memastikan tetap bekerja profesional dan objektif. Nantinya, publik pun bisa menguji apakah ada masalah dari penulisan ulang buku sejarah.